Perhatikan ilustrasi dalam memahami konsep bilangan eksponen. Aplikasi bilangan eksponen dapat dijumpai pada peristiwa penyebaran COVID-19. Misalkan pada fase pertama, ada 2 orang yang dinyatakan positif. Jika dari 2 orang yang dinyatakan positif ini, masing-masing dapat menularkan virus kepada 2 orang lain, maka pada fase kedua akan ada 4 orang yang tertular virus. Dan jika dari 4 orang yang tertular virus ini, masing-masing dapat menularkan virus kembali kepada 2 orang lain, maka pada fase ketiga akan ada 8 orang yang tertular virus. Data ini jika dinyatakan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Di mana pada fase pertama, ada 2 orang yang dinyatakan positif. Pada fase kedua, ada 4 orang yang tertular virus. Pada fase ketiga, ada 8 orang yang tertular virus. Jika secara konsisten setiap orang dapat menularkan virus kepada 2 orang lain, maka pada fase keempat akan ada 8 kali 2 sama dengan 16 orang yang tertular virus. Pada fase kelima akan ada 16 kali 2 sama dengan 32 orang yang tertular virus. Pada fase keenam akan ada 32 kali 2 sama dengan 64 orang yang tertular virus. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan data jumlah orang yang tertular virus pada fase ke-N. Perkalian berulang seperti ini dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Karena perkalian berulang terhadap 2, maka 2 dapat dinyatakan dengan 2 pangkat 1, 4 dapat dinyatakan dengan 2 pangkat 2, 8 dapat dinyatakan dengan 2 pangkat 3, 16 dapat dinyatakan dengan 2 pangkat 4, 32 dapat dinyatakan dengan 2 pangkat 5, 64 dapat dinyatakan dengan 2 pangkat 6. Perhatikan pangkat bilangan dari data tersebut ternyata berkorelasi dengan fasenya. Dengan demikian, pada fase ke-N dapat dinyatakan dengan 2 pangkat N. Definisi bilangan eksponen A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A. Perkalian A dengan bilangan A itu sendiri sebanyak N faktor. Yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa A pangkat N, A disebut basis, dan N disebut eksponen. Grafik eksponen dari 2 pangkat N adalah seperti ini. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Contoh soal, berapa banyak orang yang tertular virus pada fase ke-20? Telah diketahui bahwa penyebaran virus pada fase ke-N adalah 2 pangkat N. Sehingga jumlah orang yang tertular virus pada fase ke-20 dapat diperoleh dari 2 pangkat 20 sama dengan 1.048.576 orang. Data ini dapat diperoleh dengan menggunakan kalkulator atau dapat juga dengan menggunakan formulasi Excel yang formulanya ditulis dengan sama dengan 2 karat 20, kemudian di enter, sehingga diperoleh 1.048.576. Sifat-sifat bilangan eksponen. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya dijumlahkan. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Di sini basisnya sama-sama 2, pangkatnya dijumlahkan. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5.
sama dengan 2 pangkat 8. Bukti dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 dapat ditulis menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 5 dapat ditulis menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Tanda dalam kurung dapat dihilangkan sehingga menjadi 2 dikali 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 2. Perkalian 2 dengan bilangan 2 itu sendiri sebanyak 8 faktor, jadi dapat ditulis menjadi 2 pangkat 8. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya dikurangkan. Contoh, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, di sini basisnya sama-sama 2, pangkatnya dikurangkan. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurang 2, sama dengan 2 pangkat 2. Bukti dari 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dapat ditulis menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dibagi 2 pangkat 2 dapat ditulis menjadi 2 dikali 2. Di sini dapat dilakukan penyederhanaan dengan cara mencoret 2 pembilang dengan 2 penyebut. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 2. Perkalian 2 dengan bilangan 2 itu sendiri sebanyak 2 faktor, jadi dapat ditulis menjadi 2 pangkat 2. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Contoh, 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Di sini bilangan berpangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, pangkatnya dikalikan. 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2, sama dengan 5 pangkat 6. Bukti dari 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, sama dengan 5 pangkat 6. 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, sama dengan 5 pangkat 3 dapat ditulis menjadi 5 dikali 5 dikali 5. Dipangkatkan lagi dengan 2, dikali 5 dikali 5 dikali 5. Tanda dalam kurung dapat dihilangkan sehingga menjadi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Perkalian 5 dengan bilangan 5 itu sendiri sebanyak 6 faktor, jadi dapat ditulis menjadi 5 pangkat 6. Sifat yang keempat, A dikali B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Perkalian dengan basis yang tidak sama, tetapi pangkatnya sama, setiap bilangan yang terdapat dalam kurung dipangkatkan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Contoh, 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2. Di sini basisnya tidak sama, tetapi pangkatnya sama. Setiap bilangan yang terdapat di dalam kurung dipangkatkan dengan pangkat yang ada di luar kurung. 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Bukti dari 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2.
2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Perhatikan untuk ruas di sebelah kiri, 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena di sini pangkat 2, maka 6 pangkat 2. Untuk ruas di sebelah kanan, 2 pangkat 2 dapat ditulis menjadi 2 dikali 2. Dikali 3 pangkat 2 dapat ditulis menjadi 3 dikali 3. Untuk ruas di sebelah kiri, 6 pangkat 2 dapat ditulis menjadi 6 dikali 6. Untuk ruas di sebelah kanan, 2 dikali 2 sama dengan 4, dikali 3 dikali 3 sama dengan 9. Untuk ruas di sebelah kiri, 6 dikali 6 sama dengan 36. Untuk ruas di sebelah kanan, 4 dikali 9 sama dengan 36. Sifat yang kelima, A dibagi B dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang tidak sama, tetapi pangkatnya sama. Setiap bilangan yang terdapat di dalam kurung dipangkatkan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Contoh, 100 dibagi 10 dipangkatkan dengan 3. Di sini basisnya tidak sama, tetapi pangkatnya sama. Setiap bilangan yang terdapat di dalam kurung dipangkatkan dengan pangkat yang ada di luar kurung. 100 dibagi 10 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 100 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3. 100 dapat ditulis menjadi 10 pangkat 2. Karena 100 pangkat 3, maka 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, dibagi 10 pangkat 3. Telah diketahui bahwa bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, dapat ditulis menjadi 10 pangkat 6, dibagi 10 pangkat 3. Telah diketahui pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya dikurangkan. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3 dapat ditulis menjadi 10 pangkat 3. Bukti dari 100 dibagi 10 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 10 pangkat 3. 100 dibagi 10 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 100 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3. Perhatikan untuk ruas di sebelah kiri. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Karena di sini 100 dibagi 10 dipangkatkan dengan 3, maka 10 pangkat 3. Untuk ruas di sebelah kanan, 100 pangkat 3 dapat ditulis menjadi 100 dikali 100 dikali 100. Dibagi 10 pangkat 3 dapat ditulis menjadi 10 dikali 10 dikali 10. Untuk ruas di sebelah kiri masih tetap ditulis 10 pangkat 3. Untuk ruas di sebelah kanan, 100 dikali 100 dikali 100 dapat ditulis 1 juta dibagi 10 dikali 10 dikali 10 dapat ditulis 1000. Untuk ruas di sebelah kiri masih tetap ditulis 10 pangkat 3. Untuk ruas di sebelah kanan dapat dilakukan penyederhanaan dengan mencoret 3 nol pada pembilang dan 3 nol pada penyebut. Untuk ruas di sebelah kiri masih tetap ditulis 10 pangkat 3. Untuk ruas di sebelah kanan menjadi sederhana dapat ditulis 1000. Untuk ruas di sebelah kiri masih tetap ditulis 10 pangkat 3. Untuk ruas di sebelah kanan jadi dapat ditulis menjadi 10 pangkat 3. Sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A adalah anggota himpunan bilangan real
dan A tidak sama dengan 0. Contoh, 1000 pangkat 0. Karena 1000 adalah anggota himpunan bilangan real dan 1000 tidak sama dengan 0, maka 1000 pangkat 0 sama dengan 1. 3,14 pangkat 0. Karena 3,14 adalah anggota himpunan bilangan real dan 3,14 tidak sama dengan 0, maka 3,14 pangkat 0 sama dengan 1. Akar 3 pangkat 0. Karena akar 3 adalah anggota himpunan bilangan real dan akar 3 tidak sama dengan 0, maka akar 3 pangkat 0 sama dengan 1. Akar negatif 1 pangkat 0. Karena akar negatif 1 bukan anggota himpunan bilangan real, melainkan adalah anggota himpunan bilangan imajiner, maka akar negatif 1 pangkat 0 tidak sama dengan 1. 0 pangkat 0. Karena walaupun 0 adalah anggota himpunan bilangan real, tetapi 0 sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 sama dengan himpunan kosong. Sifat yang ketujuh, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat positif M. Dengan syarat A adalah anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Jika A pangkat positif M, maka akan menjadi 1 per A pangkat negatif M. Sifat ini dapat berlaku sebaliknya. 1 per A pangkat positif M sama dengan A pangkat negatif M. Jika 1 per A pangkat negatif M, maka akan menjadi sama dengan A pangkat positif M. Contoh, 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat positif 3 sama dengan 1 per 8. 1 per 3 pangkat negatif 2 sama dengan 3 pangkat positif 2 sama dengan 9. 4 per 8 dipangkatkan dengan negatif 4 sama dengan 8 per 4 dipangkatkan dengan positif 4 sama dengan 2 pangkat positif 4 sama dengan 16. Demikianlah mengenai bilangan eksponen, khususnya tentang definisi bilangan eksponen dan sifat-sifat bilangan eksponen. Untuk lebih memahami mengenai bilangan eksponen, mari mengerjakan latihan soal tentang sifat-sifat bilangan eksponen.